Baik, perkenalkan nama saya Fadila Amalia Putri dengan NIM 050404242122. Saya dari kelas HTN 3D. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis sebuah kasus untuk memenuhi UAS Hukum Administrasi Negara. Saksikan video saya. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus nyata terkait sengketa tata usaha negara yang berpotensi diajukan ke PT UN. Kasus yang saya pilih adalah putusan nomor 410-G-KI-2024 PT UN Jakarta, yaitu sengketa mengenai penolakan pemberian informasi publik oleh PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Jadi, kasus ini terjadi ketika seseorang warga atau badan hukum mengajukan permohonan akses informasi kepada sebuah instansi pemerintahan. Informasi tersebut sebenarnya merupakan informasi publik yang seharusnya dapat diakses sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Namun, PPID instansi tersebut menolak pemberian informasi tanpa memberikan alasan yang jelas, tanpa melakukan uji konsekuensi, dan tanpa mengikuti prosedur formal permohonan informasi. Penolakan ini dianggap sebagai keputusan tata usaha negara karena bersifat konkret, individual, dan final. Karena itu, permohonan upaya hukum mulai dari keberatan, adjudikasi, di Komisi Informasi, hingga akhirnya mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta. Nah, selanjutnya, kependudukan dan kewenangan organ pemerintah. Dalam kasus ini terdapat beberapa organ yang berperan. Yang pertama adalah PPID, yaitu pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan administratif untuk memberikan atau menolak informasi publik sesuai UU KIP. PPID wajib bersikap transparan dan menjaga pelayanan informasi. Yang kedua ada Komisi Informasi yang berwenang memeriksa sengketa melalui mekanisme adjudikasi non-litigasi ketika permohonan informasi itu ditolak. Yang ketiga, ada Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa keputusan administratif seperti penolakan informasi publik. Instrumen hukum yang digunakan itu ada beberapa instrumen hukum yang muncul dalam kasus ini. Nah, yang pertama itu ada KTUN, Keputusan Tata Usaha Negara, berupa surat atau tindakan penolakan informasi. Yang kedua, ada UU nomor 14 tahun 2008 sebagai dasar hak informasi publik. Yang ketiga, ada UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatur kewenangan, diskresi, dan prosedur administrasi. Yang keempat, ada UU PTUN yang menjadi dasar bahwa KTUN yang merugikan warga dapat digugat. Penolakan PPID dinilai sebagai KTUN yang cacat karena tidak memenuhi prosedur administratif dan tidak didukung alasan hukum yang memadai. Dalam kasus ini, pelanggaran terhadap AAUPB sangat jelas terlihat ya. Yang pertama ada asas keterbukaan, dilanggar karena pejabat pemerintahan menyembunyikan informasi yang sebenarnya bersifat publik. Yang kedua ada asas kepastian hukum, karena pejabat tidak mengikuti prosedur formal 10 hari kerja plus 7 hari untuk menjawab permohonan informasi. Yang ketiga ada asas akuntabilitas, karena PPID tidak memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas penolakan yang dibuat. Yang keempat ada asas proporsionalitas, karena pejabat menolak seluruh informasi sekaligus, padahal seharusnya hanya bagian informasi yang sensitif saja yang dapat dikecualikan. Pelanggaran asas-asas tersebut menunjukkan bahwa keputusan PPID bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya ada perlindungan hukum di pertanggungjawaban administratif. Permohonan informasi memiliki beberapa langkah perlindungan hukum. Yang pertama perlindungan preventif, yaitu mengajukan permohonan informasi secara resmi dan mengajukan keberatan atas PPID.
Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu mengajukan sengketa ke Komisi Informasi, dan jika tidak puas membawa perkara ini ke PT UN di pengadilan, permohonan meminta hakim membatalkan keputusan penolakan dan mewajibkan pejabat pembuka informasi. Dari sisi pertanggungjawaban administrasi, atasan PPID dapat memberikan sanksi administratif apabila ditemukan unsur pelanggaran prosedur atau pelanggaran AAUBB. Strategi penyelesaian di PT UN. Dalam kasus ini, strategi utama permohonan adalah membuktikan bahwa informasi yang diminta bukan termasuk informasi yang dikecualikan, dan mengajukan bahwa penolakan dilakukan secara tidak sah atau cacat prosedur. Permohonan juga mengajukan bahwa PPID gagal menerapkan AAUPB, terutama atas keterbukaan dan asas akuntabilitas, dan benar saja dalam putusan 410-G/KI/2024-PTUN Jakarta, permohonan menang dan pengadilan memerintahkan pejabat pemerintahan untuk membuka informasi tersebut. Ini mengajukan bahwa PT UN berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Di sini saya mengambil kesimpulan dari video yang saya jelaskan dari tadi itu. Dari kasus ini kita belajar bahwa penolakan informasi publik tidak bisa dilakukan secara berwenang-wenang. Setiap keputusan administratif harus taat pada hukum, prosedur, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Putusan ini juga mengajukan betapa pentingnya PT UN sebagai pengawas tindakan pemerintahan dan sebagai pelindung hak-hak kasus warga negara terhadap keputusan administratif yang merugikan. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, ataupun salah pengucapan bicara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.